Konsumsi ikan itu sangat tinggi memang, karena memahami bahwa ya konsumsi ikan itu jauh lebih sehat. Nah, Pak Kadis, siapa yang suplai selama ini Pak Kadis? Setidaknya butuh suplai baru ya Pak Kadis ya. Artinya konsumsi di sana kan cukup tinggi, sedangkan stok ikan di Samarinda itu masih belum tercukupi gitu ya Pak Kadis ya. Perikanan di kota Samarinda itu berlebih apa kekurangan? Terima kasih sahabat Aspek Sindo, kita lanjutkan podcast Aspek Sindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Nah, kita tentu penasaran nih, dari mana sih sumber-sumber perikanan ya sebagai penyedia atau ya setidaknya menjadi penyuplai lah konsumsi ikan di Samarinda, karena yang saya tahu Samarinda itu sangat tinggi konsumsi ikan, karena Samarinda termasuk kawasan timur yang cenderung mengkonsumsi ikan itu sangat tinggi memang, karena memahami bahwa ya konsumsi ikan itu jauh lebih sehat. Nah, Pak Kadis, siapa yang suplai selama ini Pak Kadis? Karena kan kalau kita lihat nelayannya juga kan tidak sampai 2%. Nah, tentu kan ada jalur-jalur ekonomi di situ. Khusus untuk perikanan tangkap, Pak, sebagian besar nelayan kita sendiri, Pak. Sebagian besar lagi untuk didatangkan dari nelayan-nelayan yang ada di Sulawesi Selatan. Oh, oke. Dan Makassar berarti ya? Ya, Makassar. Itu ikannya dikirim apa langsung dibawa oleh nelayan Pak Kadis? Dibawa oleh nelayan. Oke. Langsung ke TPI Selili, Pak. Oh, TPI Selili Samarinda ya? Ya. Untuk perikanan laut, Pak, untuk ikan laut. Namun untuk perairan umum daratan disuplai dari nelayan kita dari Kutai Kertanegara, Pak, dan juga nelayan lokal, Pak, dari Samarinda sendiri, Pak. Oh, itu maksudnya tadi nelayan perairan itu yang berbasis sungai ya? Karena sungai di Kalimantan kan gede-gede ya Pak Kadis ya? Iya. Oh. Memang Pak, kalau perikanan itu kan ada dua, ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya. Budidaya, iya. Perikanan tangkap yaitu yang kawan-kawan kita yang nelayan berasal dari lokal maupun dari Sulawesi. Dan perikanan budidaya disitu dari lokal maupun tetangga kita, Pak. Bahkan pada saat permintaan naik, nelayan pembudidaya ikan kita dari Balikpapan juga menjualnya ke Samarinda, maupun dari Brau ke Samarinda juga menjualnya. Memang sebetulnya kalau kita mengikuti frekuensi kegiatan di TPI, mulai jam 2 pagi sampai jam 9-10 pagi itu masih ramai transaksi di situ. Jadi rata-rata nelayan dari luar bisa masuk ke TPI Selili maupun pembudidaya lokal maupun dari luar juga datang ke TPI untuk menjual ikannya. Oke. Yes, ini ya, Pak Kadis izin kalau misalnya ada kebutuhan perikanan di kota Samarinda itu berlebih apa kekurangan? Kekurangan stok Pak Kadis? Pada umumnya kekurangan, Pak. Namun sebagaimana kita ketahui, namanya perikanan tangkap nelayan ini kan tergantung pada musim. Pagi pada saat-saat minggu-minggu ini oleh BMKG kawasan perairan sekitar Kalimantan maupun Selat Makassar kan gelombang cukup tinggi. Baik. Tentunya suplai berkurang, harga ikan akan naik. Namun demikian di saat suplai berlebih, nelayan kita, agen kita memanfaatkan cold storage atau tempat penyimpanan ikan yang ada di TPI Selili. Oh, berarti setidaknya butuh suplai baru ya Pak Kadis ya? Artinya konsumsi di sana kan cukup tinggi, sedangkan stok ikan di Samarinda itu
masih belum tercukupi gitu ya Pak Kadis ya. Sehingga tentu membutuhkan pelaku-pelaku bisnis baru ya di Kota Samarinda untuk pemenuhan stok perikanan di sana ya Pak Kadis ya. Betul Pak. Jadi saya melihat transaksi yang berjalan Pak, dan melakukan wawancara langsung dengan para pelaku usaha maupun agen, saya tidak menemukan kendala adanya mereka merasa rugi di dalam berjualan di wilayah Kota Samarinda. Walaupun apa istilahnya, walaupun untung tipis Ya, yang penting dalam berputar ya. ini. Nah, termasuk ini Pak Kadis, tentu kenapa saya sampaikan bahwa kebutuhan ikan di Samarinda itu tinggi, karena saya lihat banyak pelaku UMKM itu kan dari hasil olahan ikan, termasuk misalnya amplang ya. Amplang itu kan saya lihat bahan bakunya dari ikan ya Pak Kadis ya. Ya. Itu dari mana itu? Apa dari nelayan di Samarinda, apa disuplai dari luar? Kalau ikan tenggiri, Iya. itu sebagian besar luar Pak, ikan tenggiri. Karena tapi sebetulnya komposisi dari amplang itu sejarahnya Pak, yang itu dari ikan pipih Pak, dari ikan belida. Namun kena ikan belida termasuk ikan yang langka Pak, mengalami kelangkaan, jadi diganti bahan bakunya dengan ikan tenggiri Pak. Sehingga permintaan ikan tenggiri menjadi tinggi. Betul. Sebagian besar ikan tenggiri didatangkan dari luar Pak. Oke. Pak Kadis. Dari Sulawesi. Ya Pak. Saya juga penasaran Pak Kadis dengan peraturan presiden itu. Kalau nggak salah kan Samarinda itu masuk zonasi ya, zonasi kawasan strategis ya Pak Kadis. Atau seperti apa? Bisa disampaikan Pak Kadis? Siap. Memang Pak, kita ada membaca peraturan presiden nomor 83 tahun 2020 Pak, tentang zonasi kawasan antar wilayah di Selat Makassar. Sebagai turun dari Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan Pak. Nah, di situ disebutkan arahan pola ruang laut untuk rencana zonasi kawasan strategis nasional. Kita memahami kenapa KKP menerbitkan Perpres itu, atau Presiden mengeluarkan Perpres itu, bahwa keinginan Bapak Presiden agar kota-kota di sekitar Selat Makassar seperti Kendari, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasir Utara dan sebagainya bisa memanfaatkan peluang ditekannya IKN Pak, sehingga Perpres itu dikeluarkan. Khususnya di pasal 1 Pak, nomor 83 tahun 2020 menyebutkan kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan sebagai kawasan strategis nasional penyangga IKN. Jadi kami selaku OPD tentu gembira dengan dikeluarkannya Perpres tersebut. Artinya semakin banyak tantangan ataupun peluang yang akan kita lakukan ke depannya Pak. Baik Pak Kadis. Berarti secara tidak langsung itu ada relasi ya Pak Kadis ya, peraturan presiden itu dengan aktivitas di sektor perikanan ya Pak Kadis di Samarinda sendiri. Ya betul Pak. Nah, sebagai gambaran Pak, Penajam Pasir Utara mendapatkan kehormatan wilayahnya menjadi kawasan IKN. Tentunya dengan Perpres tersebut kami Kota Samarinda bersama Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan akan menjadi kawasan strategis nasional di dalam menunjang ibu kota negara Republik Indonesia ke depan Pak. Saya memahami kenapa Perpres itu dibuat, tentunya sebagai payung hukum di dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Selat Makassar nantinya Pak. Baik. Sukses Pak Kadis, semoga program-program strategis yang akan dicanangkan oleh teman-teman Dinas Perikanan ya secara khusus dan tentu Kota Samarinda secara umum
bisa lebih maksimal, lebih produktif untuk bagaimana menyambut ibu kota negara sebagai kota penyangga ya nantinya. Dan tentu sektor perikanan ini adalah sektor yang sangat strategis untuk dikembangkan karena tentu kebutuhan konsumsi ikan di ibu kota negara nantinya sangat tinggi. Sedangkan sekarang pun sebenarnya ya kebutuhan ikan itu masih sangat kurang di sana. Artinya permintaan dengan jumlah ikan yang dihasilkan dari aktivitas nelayan dan budidaya yang lain tentu masih sangat tinggi gapnya. Terima kasih Pak Kadis Perikanan, Pak Sam Shaimun. Saya ingin minta setengah menit, Pak Kadis, closing statement-nya. Terima kasih Pak. Kami mengharapkan Pak, ke depannya sektor kelautan dan perikanan ini menjadi lumbung emas bagi masyarakat kita. Jangan sampai kita sebagai warga Kalimantan, khususnya Kota Samarinda bersama kabupaten kota lain hanya sekedar menjadi penonton, Pak. Baik Kadis. Kami mengharapkan, ya Pak. Ya Pak Kadis, dilanjut. Kami mengharapkan ke depannya sektor kelautan dan perikanan ini menjadi andalan komoditi kita Pak ke depan. Jangan sampai kita menjadi penonton, warga kita hanya sebagai istilahnya konsumsi saja. Setidak-tidaknya kita sebagai pelaku usaha yang disenangi oleh para generasi muda ke depannya. Baik Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Senang sekali rasanya, semoga ke depan kita bisa bersilaturahim langsung ya Pak Kadis. Nanti dalam waktu dekat saya akan ke Samarinda untuk ketemu langsung dengan Pak Kadis, karena Samarinda ini akan menjadi tuan rumah Summit Internasional bulan Desember nanti. Baik sahabat Aspek Sindo, kita jumpa kembali di podcast Aspek Sindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.